Tanaman sahabat tani itu buahnya kurang berbuah lebat, cukup bermodalkan bahan sederhana ini sahabat bisa lihat tanaman itu berbuah lebat dan hasilnya itu luar biasa sahabat tani. Ini campuran yang kita gunakan sehingga untuk tanaman padi itu ntar malainya menjadi panjang dan berat dan terisi penuh. Ini kalau untuk tanaman lainnya itu bisa merangsang bunga dan buah sahabat tani. Nah kalau untuk tanaman cabai bisa kita spray di bawah dan di atas daun seperti ini sehingga tanaman cabai kita itu berbuah lebat anti rontok. Tanaman cabai saya ini alhamdulillah udah berapa kali panen sahabat tani masih produktif berbuah lebat. Yang penting sahabat tani itu rutin menyeprai pupuk perangsang bunga dan buah yang kita racik ini sehingga hasilnya akan lebih maksimal dan jos gandros. Nah, untuk bahan-bahan yang kita gunakan di sini misalnya di sini kita menggunakan maizon. Ini adalah maizon yang isotonik sahabat tani. Ini tujuannya adalah memberikan ke tanaman tersebut zat pengatur tumbuh. Kalau teman-teman nggak ada maizon bisa menggantikan menggunakan kelapa tua sahabat tani. Di sini vitaminnya udah banyak sekali, persenannya sahabat bisa lihat di sini ya, udah gram-gramannya sehingga ketika kita mencampurkan dengan bahan lainnya akan maksimal. Kaliumnya aja sampai 30 gram sahabat tani. Ini kalau udah dicampur dengan bahan lainnya akan hasilnya lebih maksimal. Nah, seterusnya di sini sahabat tani yang perlu kita gunakan di sini Yakult. Yakult ini adalah mikroorganisme yang mengurai dari bahan-bahan yang kita campurkan, sahabat tani. Atau sahabat kalau nggak ada ini bisa menggunakan I4. Nah, kalau bagusnya sih menggunakan Yakult tersebut sahabat tani sehingga hasilnya maksimal. Terus bahan seterusnya sahabat tani bisa dilihat di sini ada telur 2 biji. Nah, caranya sahabat tani agar hasilnya maksimal, telur ini pertama kita sahabat bisa mengambil kuningnya. Tetapi kalau kita mengambil kuningnya doang sahabat tani itu biasa menghabiskan telur ya sampai 4-5 biji. Nah, ini adalah telur yang kandungan asam aminonya itu sangat tinggi sahabat tani. Sehingga ntar kinerja dari pupuk kita akan lebih maksimal. Di sini kalau asam amino itu bisa menggantikan yang namanya pupuk NPK, perangsang bunga dan buah sahabat tani. Nah, setelah itu kita pecahkan aja semuanya seperti ini. Nah, untuk cangkangnya atau kulitnya ini jangan dibuang sahabat. Di sini ada tinggi kalsium. Kalsium itu bisa menebalkan sel-sel dinding tanaman kita, entah daunnya maupun batangnya sehingga lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Nah, bahan seterusnya yang kita masukkan di sini adalah maizon sahabat tani, atau yang seperti yang saya sudah bilang bisa menggunakan air kelapa. Di sini air kelapa itu tujuannya adalah ada ZPT-nya atau zat pengatur tumbuhnya seperti ada auksin dan gibberellin merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Nah, bahan seterusnya yang tidak kalah penting sahabat tani biar hasilnya lebih maksimal yaitu micin. Untuk micin ini ada yang namanya glutamat sahabat, bahan yang sangat dibutuhkan ketika kita meracik pupuk perangsang bunga dan buah ini. Nah, micin ini sahabat tani sahabat bisa lihat ini ada kandungannya adalah bumbu masakan sahabat tani, sehingga ntar ketika kita menggunakan micin dicampur dengan telur itu dia akan membentuk yang namanya pupuk asam amino. Micin itu sahabat tani ya lebih banyak itu lebih bagus. Di sini kita akan lakukan pencampuran. Untuk telur 2 biji dengan maizon 1 ini ya 500 ml, tidak sampai 500 ml sih, 480 ml sahabat tani. Micin kita gunakan 3 bungkus. Lebih banyak bahan yang kita gunakan entar untuk pemakaiannya itu lebih irit sahabat tani. Nah, setelah kita campurkan micin tersebut ke dalam air maizon bersama telur 2 biji, baru di sini kita menggunakan mikroba pengurainya yaitu Yakult sahabat tani ya. Nah, ini Yakultnya. Nah, di sini adalah ada memang khusus sehingga entar bisa mengawetkan pupuk kita. Susu di situ tinggi unsur hara kalsiumnya juga sahabat tani, dan ada mikroorganisme. Nah, setelah kita aduk-aduk merata seperti ini sahabat tani, untuk pencampurannya biar hasilnya itu maksimal. Oke, jangan lupa benar-benar diaduk agar tercampur halus dan merata antara kuning telur bersama ini ya
Setelah itu baru kita di sini siapkan wadah lainnya untuk memasukin ke dalam botol, sahabat. Nah, kita masukin aja semuanya dari telur ini. Nah, bersama campuran semuanya. Yang sahabat tani perlu perhatikan adalah prosesnya itu biar hasilnya maksimal. Nah, untuk cangkangnya ini atau kulitnya ini masukkan semuanya teman-teman ya, biar entar jos gandros dan hasilnya itu maksimal. Nah, ini saya sudah masukkan kulit-kulit semuanya, sahabat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kurang lebih 500 ml. Nah, ini teman-teman ya, antara Maison yang kita gunakan atau diganti dengan air kelapa, dan kita mendapatnya ya kurang lebih 600 ml atau 500 ml. Dosis penggunaannya, sahabat tani, nah untuk pupuk ini sudah jadi, ditandai dengan wanginya itu bau tape ya. Kalau udah menyengat bau tape seperti ini dan gasnya keluar itu, sahabat tani, itu tandanya udah jadi. Nah, baru siap diaplikasikan ke tanaman kita dengan sistem spray. Dosis dan ukurannya itu, sahabat, cukup kita menggunakan per liternya itu 1 tutup. Nah, begitu teman-teman. Ya, kalau sebanyak ini, sahabat tani, kita 5 gandongan udah cukup. Spray tanaman yang mau dirangsang pembungaan dan pembuahannya sekali seminggu, teman-teman ya. Yang rutin sehingga pertumbuhan tanaman kita itu lebih maksimal. Ini juga bisa menghijaukan daun pada tanaman kita sehingga ntar hijaunya hijau pekat, sahabat. Nah, untuk pencampurannya ini di sini tanpa perekat juga udah ada perekatnya di sini, sahabat tani. Nah, biasanya baunya itu sangat menyengat, tapi nggak apa-apa, itu hal yang lumrah, sahabat. Walaupun baunya menyengat, ini adalah pupuk asam amino yang hasilnya itu sangat luar biasa sehingga tanaman cabai kita tumbuh subur. Informasi lebih, sahabat tani, nih saya ada pupuk tonase buah untuk merangsang pembuahan, saya sudah sematkan di bawah ya, tinggal sahabat klik tonase buah ini. Ini bisa juga merangsang pembungaan dan pembuahan untuk semua jenis tanaman. Nah, agar tanaman kita juga tetap hijau, ini Premino, sahabat tani, itu pupuk asam amino yang kita sudah bikin juga yang barusan, sahabat. Nah, untuk mengatasi lalat, sahabat tani, lalat buah maupun hama ulat pada tanaman cabai kita, saya sudah sematkan obatnya juga di bawah, tinggal teman-teman klik aja dan langsung membelinya. Biasanya, sahabat ya, ini bekas lalat buah atau lalat penggerek batang, penggerek buah cabai bisa busuk seperti ini juga, saya sudah sematkan produknya, sahabat tinggal diklik dan bisa langsung membelinya agar tanaman kita itu bebas hama selamanya, sahabat tani ya. Nah, untuk obatnya juga di sini kita bisa menggunakan Setama. Nah, ini udah bagus banget, ada 2 bahan aktif yang bisa mengatasi hama dan juga hama ulat maupun lalat buah. Untuk dosis Setama ini kita bisa menggunakan 20 ml per tangki semprotan. Nah, itu dia, sahabat ya. Semoga bermanfaat. Silahkan klik video yang ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.